Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Ujang Akel ya. Untuk teman-teman yang nonton video ini, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di minggu ketiga di pandemi COVID-19, keadaan di Rusia alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya, malah bertambah. Untuk update tanggal 19 hari ini, hari Ahad, itu menjadi 4.000 ya untuk yang positif terkena corona. Mudah-mudahan nanti pandemi ini segera berakhir ya. Sebetulnya ada di balik kejadian ini banyak sekali hikmah yang kita bisa pelajari ya. Entah itu kita dalam bersosial ataupun dalam lingkungan di sekitar pemukiman kita. Masih sama seperti negara-negara lain ya. COVID ini membuat semua orang terdiam di rumah, yaitu dengan artian sekarang diam aja di rumah katanya gitu ya. Buat teman-teman semuanya yang ada di Indonesia ataupun di negara lain, khususnya orang Indonesia, agar selalu menjaga kesehatan ya, terutama untuk mengikuti anjuran-anjuran pemerintah yang diterapkan di negaranya masing-masing ya. Ikuti sajalah prosesnya. Mudah-mudahan segera berakhir pandemi COVID-19 ini ya. Untuk mungkin kedepannya nanti setelah normal ini kita bisa lagi beraktivitas dengan baik. Mudah-mudahan amin ya. Terus selalu jaga kesehatan. Untuk khususnya di Rusia sekarang sampai dengan saat ini cuaca itu masih dingin ya. Masih ada turun-turun salju yang biasanya aturan di bulan Maret itu berakhir ya. Tapi sekarang masih menyisakan dingin-dinginnya sampai dengan sekarang masih di -2. Walaupun dia dari plus itu paling sampai 9 atau 2 derajat ya. Jadi masih cukup dingin ya. Cukup dingin. Kalau kita di Indonesia mungkin dengan derajat itu sangat dingin luar biasa ya. Ya mungkin kalau kami di sini yang sudah terbiasa ya sama aja dingin gitu. Ya, gitu. Dan untuk teman-teman yang apa ya namanya, yang sekarang mungkin yang besok hari Senin yang kerja masih aktivitas di pekerjaannya masing-masing, ikutilah anjuran-anjuran aturan perusahaannya ya, terutama anjuran dari pemerintahnya ya. Tapi kalau untuk kebijakan perusahaan biasanya itu dia mengambil kebijakan masing-masing ya. Mungkin karena mungkin salah satunya kebutuhan juga ya, apalagi yang ekspor impor seperti itu. Kalau untuk kami sendiri, untuk vendor LG yang bekerja di Rusia, ini untuk dari mulai kemarin tanggal 27 Maret ya, kami sudah mulai perusahaan semuanya sudah diliburkan ya. Ada juga beberapa itu yang masih beroperasi seperti bank ya, angkutan transportasi gitu. Tapi itu juga dibatasi gitu, jadi nggak seperti halayaknya hari-hari biasa, seperti itu. Kemarin juga saya coba kirim uang ke Indonesia, itu yang mengirim uang dibatasi ya ke dalamnya itu, jadi cukup satu orang aja. Biasanya kan kita gerombolan nih kalau mau kirim uang. Tapi kalau mulai dari tanggal 27 Maret kemarin sampai dengan saat ini itu dibatasi ya. Dan terus juga seperti tempat-tempat pembelanjaan seperti itu juga sangat dibatasi untuk jarak ya. Jadi 1 meter seperti itu ya. Mungkin tidak jauh lah seperti kami di Indonesia juga ya. Dan alhamdulillah ya, kami di sini yang lagi ngejalanin lockdown nih, karantina, alhamdulillah subsidi khususnya buat makanan ya, karena kami tinggal di di hotel gitu ya. Jadi untuk makan 3 kali sehari alhamdulillah masih dipenuhi. Itu persyaratan untuk kebutuhan kami masih dipasoki gitu ya.
mudah-mudahan juga untuk saudara-saudara teman di Indonesia juga ya, tidak adalah yang namanya sampai kelaparan ya. Saya juga karena update terus berita, lihat berita dari internet lah ya, masih banyak sumbangan pasokan ya. Mudah-mudahan dalam pandemi COVID-19 ini tidak merubah akal kita menjadi pendek ya, justru harus semakin panjang. Kita harus lebih positif lah gitu. Jadi kita saling membantu seperti itu. Teman-teman semuanya, mungkin kalau nanti ada masukan atau apa, atau kabar berita yang kami tidak tahu, jadi mohon nanti di kolom komen kalian isi ya. Kita saling sharing, tukar informasi seperti itu. Jadi untuk kami di minggu ketiga ini ya kondisinya masih sama, jadi malah bertambah ya. Kemungkinan juga mungkin nanti kalau jika masih bertambah di Rusia ini, kayaknya buat liburnya ditambah lagi ya. Karena kami juga baru kemarin tuh hari Sabtu dapat informasi, karena kami juga tanya ke pihak perusahaan, memang ada juga perintah dari selebarannya di pemerintah Rusia itu untuk peliburan COVID-19 ini diperpanjang sampai dengan nanti akhir bulan April bulan ini ya. Dan nanti kita mulai bekerja lagi kalau tidak ada penambahan lagi yang positif corona ini, insya Allah bisa masuk nanti di tanggal bekerja aktivitas seperti hari-hari biasa di awal bulan Mei ya. Dan mudah-mudahan sih mungkin teman-teman juga saya itu berharap tidak berkepanjangan ya, apalagi nanti kita memasuki bulan suci Ramadan sebentar lagi, kalau nggak salah tanggal 24 tanggal 25 ya gitu, mulai bulan puasa. Mudah-mudahan COVID-19 ini sudah berakhir ya, seperti itu. Jadi kita bisa menikmati bulan suci Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan dengan tenang dan khusyuk ya, seperti itu, sampai kita nanti bisa melaksanakan sholat taraweh ya, kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan seperti itu. Dan sampai nanti pada akhirnya kita bisa berbahagia di saat akhir Ramadan, yaitu bulan di hari Idul Fitri ya, seperti itu. Itu yang sangat kami harapkan. Dan untuk mungkin ini salah satu fenomenal yang sangat langka dan luar biasa ya, karena semua negara mengalaminya seperti itu. Dan untuk kepulangan saya tanya dari beberapa teman yang sama bekerja di luar negeri itu ya, untuk kepulangan tahun ini itu menunggu sampai positifnya COVID ini terhenti ya, seperti itu. Jadi untuk kami juga yang di Rusia nih, yang seharusnya pulang tahun ini tidak bisa ya. Jadi sudah di fix dari perusahaan kami untuk tahun 2020 kami jadi nggak bisa pulang gitu. Jadi biasanya setiap tahun sekali itu di pertengahan tahun gitu ya, kami bergantian pulang ke Indonesia ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah, jadi ya sekarang sangat fenomenal ya untuk COVID ini. Jadi kepulangan kami semua ditunda, jadi disambung nanti ke tahun depan ya. Mungkin kalau sampai tahun depan kita jadi sampai 2 tahun, karena kita biasanya setahun sekali kita pulang itu. Biasanya kalau normal ini kita udah pegang tiket nih ya, udah senang gembira hati ini karena bertemu dengan keluarga gitu. Walaupun memang kalau dari perusahaan kami biasanya diliburkan itu cuman 2 minggu. Ya memang sih waktu yang pendek gitu, waktu yang sangat singkat dengan keluarga ya, tapi apalah daya lah, namanya kita masih bekerja di perusahaan, ikut orang, jadi bukan kita yang mengatur gitu ya. Kalau maunya sih sama dengan teman-teman yang lain yang mungkin yang biasa libur tahunannya sampai 2 sampai 3 bulan. Kami ingin seperti itu, tapi kami belum bisa kayak seperti itu. Gitu. Jadi kami ikutilah aturan perusahaan ya. Karena di sini kami masih ada kebutuhan gitu kan. Kecuali memang kalau ingin berakhir seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya untuk video singkat saya. Mudah-mudahan jika yang bermanfaat buat teman-teman, silahkan di like and subscribe ya. Mudah-mudahan
mudah-mudahan juga informasi ini bermanfaat buat teman-teman ya. Hitung-hitung kita ngobrol, kita sharing lah ya untuk menambah menambah kekosongan waktu ya, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.